Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur bila kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya sehingga kita mampu melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dalam rangka pembelajaran jarak jauh, yang mudah-mudahan kalian selalu semangat untuk belajar. Selawat dan salam yang kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Hari ini kita akan belajar pada bab kedua, walaupun di catatan di buku bab 5, namun dalam urutan di kurikulum kalian berada di bab yang kedua, yaitu tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Pada bab yang lalu kita telah belajar tentang beriman kepada Allah sertai dengan berbagai macam nama-nama Allah yang ada 99 serta 20 sifat wajib bagi Allah. Yang mudah-mudahan kalian mampu mendapatkan ilmunya dan kalian dapat melakukan pembelajaran kemarin-kemarin dengan baik. Tentunya dengan harapan pelajaran yang sudah kita lakukan bermanfaat buat kalian. Hari ini kita akan belajar tentang jujur dan amanah serta istiqomah. Konsep sikap terpuji. Jadi konsep ini jujur, amanah, dan istiqomah termasuk sikap terpuji. Ya. Sikap ini ada dua sikap, ada sikap terpuji, ada sikap tidak terpuji atau tercela. Kita akan belajar tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Ya. Apa yang diucapkan sama dengan yang diperbuat, namanya jujur. Amanah, dapat dipercaya. Hidup nyaman dan tentram, dampak daripada jujur. Dampak dari percaya diri atau dapat dari dipercaya atau dapat amanah yang dipercaya banyak orang. Mulia dunia dan akhirat. Nah, ini adalah ganjaran bagi orang yang memiliki sifat jujur dan amanah, akan menjadi orang yang mulia dunia dan akhirat. Selanjutnya, hadis Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan dalil tentang sikap jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Muttafaqun alaih. Yang artinya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu membawa kepada surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam matan yang lain, dalam hadis yang sama, alaikum bisidqin gitu. Jadi ada kalimat yang di sini mungkin sengaja dihilangkan atau tidak, saya kurang tahu. Awalnya alaikum bisidqin, tetaplah kalian berlaku jujur. Jadi jujur itu adalah sebuah perilaku yang dianjurkan. Alaikum bisidqin fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ini menganjurkan kita semua, siapapun ya, baik saya maupun kalian semua, termasuk manusia atau umat manusia yang harus berperilaku jujur. Alaikum bisidqin, tetaplah kalian dalam keadaan jujur, dimanapun kita harus jujur. Ya. Jujur adalah mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Ini jujur tuh, mengatakan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Jadi tidak berbohong. Ya. Kebalikan dari jujur adalah berbohong. Ya. Sifat kebalikannya adalah berbohong. Ya. Jadi dari dalil ini jelas sekali kita dianjurkan untuk bersikap jujur.
Jujur itu mendekatkan kepada kebaikan. Orang baik, ya orang jujur pasti orang baik ya gitu. Jadi kita kalau mau mencari atau melihat orang baik, bagaimana caranya? Jujur. Kalau dia orangnya jujur, pasti baik. Karena menurut hadis ini seperti itu. Inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kebaikan, kejujuran itu mendekatkan kepada kebaikan. Jadi kalau orang jujur pasti dia orang baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Nah, orang baik, tempatnya di mana? Di surga. Ya. Kalau kalian mau masuk surga, ya jadilah orang yang jujur. Lalu jadi orang baik. Setelah itu kita menjadi orang yang akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, contoh jujur adalah seorang penjual dalam hal menakar barang jualan, berusaha untuk tidak mengurangi sedikit pun ukuran timbangannya. Ya, sebentar lagi. Itu contoh orang jujur. Jadi tidak mengurangi atau melebihi. Mungkin kalau melebihi boleh untuk bersedekah dia. Tapi kalau mengurangi berarti dia jujur ya. Mengurangi sedikit pun ukuran timbangannya. Jadi kalau dia jujur tidak mengurangi sedikit pun ukuran timbangannya. Ya, itu jujur. Dalam sebuah makalah dikatakan, man qala sidquhu qala sadiquhu. Barang siapa yang sedikit kejujurannya maka sedikit temannya. Jadi kalau kita mau banyak teman, perilakulah jujur. Karena teman tidak mau memiliki sahabat yang kerjaannya tukang bohong ya. Karena bohong itu termasuk tanda-tanda orang munafik. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, ayatul munafiki salasun. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, idza hadasa kazaba. Yang pertama, apabila dia berbicara dia berdusta. Nah, ada orang suka bohong, nah berarti ciri dia orang munafik. Idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji dia mengingkari. Nah, termasuk ya, dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana. Apabila dia dipercaya dia berkhianat. Nah, ini termasuk ciri orang munafik. Ya, nauzubillahi min dzalik. Itu kita jujur ya. Selanjutnya amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Sikap amanah. Dalilnya dalam hadis Nabi Muhammad SAW, an Anas bin Malik qala, ma khatabana Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam illa qala. La imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu. Rawahu Ahmad. Anas bin Malik qala. Anas bin Malik berkata, tidaklah Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami kecuali beliau bersabda, ya. La imana liman la amanata la amana lahu. Ya. Tidaklah sempurna iman seseorang yang tidak amanah. Wala dina liman la ahda lahu. Dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak menunaikan janjinya. Nah ini adalah dalil hadis dari Rasulullah tentang amanah. Jadi kata Rasulullah, la imana liman la amanata, la imana liman la amanata lahu. Tidaklah sempurna iman seseorang yang tidak amanah. Nah, kalau kita nggak amanah, kita nggak sempurna iman kita. Waladina liman la ahda lahu. Dan tidaklah sempurna agama seseorang yang tidak menunaikan janjinya. Makanya kita kalau punya janji tepati. Nah, al-wa'du dainun. Dalam sebuah hadis lain mengatakan al-wa'du dainun. Janji itu adalah utang. Nah, kalau utang harus dibayar ya. Ya itu jadi. Nah ini adalah sebuah dalil yang menyatakan bahwa kita harus bersikap amanah. Riwayat Ahmad ya, dari Anas bin Malik. Teman-teman sekalian, ini adalah dalil tentang amanah. Mudah-mudahan kita selalu memiliki sikap amanah. Amin ya rabbal alamin. Contoh sikap amanah yang pertama, memelihara titipan dan mengembalikannya seperti sedia kala. Kalau ada teman nitipin sesuatu, kita harus pelihara tuh titipan itu. Ya. Terus yang
Penjaga rahasia yang kedua. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan jabatan. Yang keempat, menunaikan kewajiban dengan baik. Yang selanjutnya yang memelihara semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah sebuah sikap amanah. Lanjut. Istiqomah. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita tentang jujur dan amanah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, karena kalau semuanya mungkin membuat kalian nanti merasa bingung, sedikit mungkin bermanfaat. Sampai di sini tentang jujur dan amanah. Semoga kita selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala sebuah kekuatan untuk menjadi seorang yang jujur dan amanah. Mari kita tutup pertemuan ini dengan baca Kafaratul Majlis, dan kita akhiri dengan baca Al-Fatihah sebelum kita baca doa Kafaratul Majlis. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan hari ini sampai esok seterusnya Allah berikan selalu kita kemudahan-kemudahan. Ala ziniyah wa likulli natusallihah wa ila hadrat Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.